Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Amalia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bisnis online. Berikut mohon disimak ya. Pertama, jalankan bisnis dengan lebih mudah dengan aplikasi toko online. Apa sih aplikasi toko online itu? Aplikasi toko adalah program komputer untuk keperluan toko dengan fitur atau menu yang sederhana dengan beberapa fasilitas pokok yang disediakan. Aplikasi ini hampir sama dengan aplikasi kasir online atau aplikasi bisnis yang bermanfaat sebagai alat bantu untuk mendata seluruh pembelian atau penjualan barang. Selain bisa digunakan sebagai alat perhitungan, aplikasi ini juga dapat digunakan untuk mengecek keluar masuknya barang, pemasukan barang, mendata supplier hingga pelanggan. Terus apa sih manfaatnya toko bisnis yang akan dibangun? Sebenarnya manfaatnya itu banyak, tapi ini hanya poin-poinnya saja. Yang pertama itu proses transaksi lebih mudah dan terekam dengan baik. Maksudnya, dengan menggunakan aplikasi toko, maka segala transaksi akan tercatat secara sistematis dan aman. Yang kedua, hasil laporan laba rugi yang akurat, yaitu bisa menentukan hasil laporan laba rugi dengan mudah dan hasilnya dijamin akurat jika menggunakan aplikasi toko. Yang ketiga, memiliki laporan arus kas toko. Yang dimaksud laporan kas toko yang akurat dan terperinci. Adanya aplikasi toko online ini akan terperinci segala laporan arus kas toko maupun yang mulai dari terbesar dan mulai terkecil. Yang keempat, nilai plus untuk branding bisnis baru. Aplikasi ini akan membuat pelayanan menjadi lebih baik karena semuanya tercatat terlihat profesional. Berikutnya, tantangannya apa aja sih? Tantangannya itu yang pertama, kompetisi ketat, yaitu Anda harus bersaing dengan ribuan bisnis online sama dari seluruh Indonesia. Yang kedua, isu keamanan. Isu keamanan tuh sangat penting sekali, yaitu Anda dan calon konsumen juga sangat rentan diserang kejahatan online atau cybercrime. Nah, supaya bisnis online Anda tak bernasib sama, pastikan Anda sudah melakukan langkah-langkah pencegahan ya, seperti menggunakan password yang sulit atau rumit, jangan mengeklik link yang tak dikenal, dan memakai hosting web to online dengan fitur keamanan canggih seperti Niaga Hoster. Yang ketiga, ilmu bisnis online yang selalu berkembang. Itu benar-benar juga sangat penting ya. Jadi harus konsisten, rutin belajar ilmu bisnis online, baik pemasaran, perubahan kebutuhan pasar, teknologi terbaru. Apa aja sih tips-tips yang agar toko online itu secara efektif tuh gimana mengelolanya? Yaitu yang pertama, tetapkan strategis perencanaan bisnis. Jadi misalnya kalian mau membuka toko online yang baru, jadi sebelum kalian membuka, kalian harus memikirkan perencanaan itu ke depannya itu bagaimana. Jika ada kerugian atau permasalahan yang akan datang tuh jalan keluarnya bagaimana. Jadi agar kalian tuh punya cadangan cara untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. Yang kedua, buat tampilan toko yang menarik. Ini juga sangat penting ya, karena dengan toko yang menarik bisa menjadi daya tarik untuk para konsumen. Tawarkan proses checkout yang lancar. Keempat, memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. Jika pelayanan kita untuk konsumen itu sangat lancar dan nyaman, konsumen pun juga merasa nyaman. Yang kelima, gunakan pemasaran media sosial. Sekarang banyak ya, seperti media sosial tuh kayak Instagram, Facebook,
mungkin juga bisa WhatsApp tuh kan, sekarang udah ada story WhatsApp atau status juga bisa. Terus yang keenam, promosikan toko online Anda. Itu pun juga sangat penting, berikan promo. Nah, promo itu juga sangat penting, apalagi berkaitan dengan kaum wanita nih. Ada diskon 50%, wih langsung kan belanja. Jadi dia akan merasa, wah banyak promo nih, jadi mereka tuh jadi sering-sering belanja di toko kita yang baru. Selanjutnya, kenapa pemberian promo sangat penting nih? Karena promo atau diskon sangat disukai para konsumen sehingga mendorong masyarakat mencoba produk yang ditawarkan. Calon pembeli biasanya cenderung berhati-hati saat akan membeli produk baru yang belum mereka coba sebelumnya. Dengan adanya diskon atau promo nih, perilaku konsumen tersebut bisa diubah dan membuat mereka lebih tertarik untuk mencoba produk yang sedang diskon atau promo. Apa aja sih fitur yang ada di aplikasi toko? Tentunya ada toko online, seperti mungkin menjual pakaian atau barang-barang atau kebutuhan sehari-hari kita. Alamat atau address itu alamat jika ada yang memesan online. Kalian pasti akan mencantumkan alamat dan harus sesuai dengan alamat rumah kalian biar agar kurir juga bisa mengantarkan di depan sampai depan rumah. Terus yang ketiga, chat. Chat ini, fitur ini biasanya digunakan para konsumen untuk menanyakan stok produknya masih ada atau tidak, dan komplain jika ada kerusakan barang bisa di-return. Yang keempat, payment itu aplikasi kasir online dan tapi bisa melakukan COD juga. Jadi COD itu sistemnya barang datang dulu, baru setelah barang datang kita bayar dulu biar dapat barang tersebut. Terus return atau pengambilan barang yang sudah diterima konsumen, kayak ada kerusakan, kecacatan, tapi harus disertakan bukti seperti saat membuka paketnya harus disertakan video. Terus prosedur dalam aplikasi toko online itu, pertama pastinya pilih produk yang ingin kalian beli. Nah, kalau udah nih kalian beli, pasti masukkan ke keranjang nih, add to basket atau masukkan ke keranjang kalian. Setelah itu proses pembelian, yang pastinya proses pembayaran, payment. Oke, terus setelah selesai semua pembayarannya pasti akan diproses pengirimannya. Setelah itu kita tunggu, mungkin ada beberapa untuk memilih pengirimannya, untuk yang ekspres atau yang biasa. Kalau ekspres biasanya 1 hari atau 2 hari. Nah, kalau jika udah sampai nih di rumah produknya, kita bisa membuka produknya, kita beri nilai untuk tokonya bagus atau tidaknya. Nah, kesimpulannya, aplikasi toko biasanya diterapkan menggunakan beberapa software POS lainnya atau aplikasi kasir seperti Mokapost, Pawon, Raptor, maupun Quinos. Berbagai program POS ini memberikan solusi seputar kebutuhan toko. Hal ini diumumkan digunakan para manajer toko untuk mengelola segala hal tentang toko seperti membuat menu, melihat transaksi, hingga mengecek stok barang. Untuk segera memulai, buatlah sebuah sistem daftar persediaan barang jualan sebelum Anda mendata secara fisik. Pendataan sebaiknya mencakup kode barang, biasanya per barang, jumlah persediaan yang ada dalam catatan, termasuk jumlah nyata barang, serta jumlah persediaan total dari barang tersebut. Setelah dihitung, kalkulasikan nilainya dengan mengalihkan biaya dengan jumlah barang yang ada. Sediakan kolom khusus untuk mendapatkan nilai total barang jualan. Jika Anda menggunakan sistem manual, maka Anda harus melakukan secara bertahap. Beberapa aplikasi toko memiliki prinsip sama dan umumnya memiliki fitur yang lengkap. Sebuah aplikasi bisa melakukan kalkulasi dengan lebih instan.
dan presentasi saya sampai di sini saja. Semoga kalian memahaminya. Jika ada kesalahan dari saya maupun perkataan atau isi PowerPoint-nya, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.